keterbatasan waktu. Nih gamesnya tidak bisa semua ditanyakan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Tapi yang pasti sih dari berapa pertanyaan semua terjawab lah ya. Betul, betul. Nah ngomong-ngomong kalau ada yang sakit gimana nih kalau misalkan Abi sama Uminya lagi nggak ada di rumah? Ya. Pasien Silakan. Anak-anak silakan. kalau ada sakit kayak Ya gimana? pasti nanti kita bincangin saya, Majidah, Mimah. Tanya nih adiknya kenapa demam, atau ada batuk, pilek, atau ada mencret, atau muntah. Jadi kita lihat dulu nanti kita siapin lapor obat di rumah. Perlu obat apa? Perlu obat pertolongan apa, pertamanya. Ini anaknya tau nggak? Karena sistemnya sudah jalan, jadi emang udah tahu. Jadi Umi sama Abi udah nggak yang kayak orang tua kan biasa gila capek gue ngurusin ini udah nggak ada lagi. Jadi masih bisa tetap happy karena apa? Pendelegasian tugasnya udah pas semuanya. Udah jalan. Ini ada satu yang pengen aku kesampaikan karena ini aku pasti kasih tahu aku langsung oke, kita harus melakukan ini. Jadi ternyata antara Umi dan Abi pun mereka ada saling apa tadi istilahnya? Ya mungkin night chat ya, night chat Harus di selalu kamar, ngobrol setiap malam untuk kembali menyelaraskan pikiran antara suami dan istri. Iya. Jadi sebelum tidur masuk ke kamar, itu ada obrolan malam di dalam kamar. Oke. Nah, itu ngobrol. Jadi kadang-kadang unek-uneknya dari istri atau dari saya itu dikeluarin waktu itu. Nah, kadang juga dia ada sesuatu yang kadang terbuku di dalam hati gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau itu nggak ini Nggak keluar malah jadi mendem gitu ya. Itu kadang kita dan itu wajib ya hukumnya ya untuk ngobrol setiap malam sebelum tidur. Nah, jadi ketika itu nanti terjadi penyelarasan pikiran, terus juga perasaan, jiwa. Nah, ketika nanti suami istri itu kita bertemu itu hidupnya apa ya? jadi bagus. Wah, luar biasa deh gitu ya. Hubungan pun jadi bagus sekali. Iya. Tapi kalau kita nggak bisa pungkiri nih Om, dalam hubungan apalagi pasangan suami istri, pasti ada yang namanya mungkin titik bosan, ada yang namanya titik rawan-rawan masalah, tahun-tahun bermasalah dan segala macam. Nah, Om sendiri sama Tante menyelaraskan itu sampai akhirnya bisa lewat, apalagi dengan anak segini banyak. Nah, jadi gini, satu rahasia lagi yang kami sering amalkan adalah sesungguhnya kita mencintai istri dan istri mencintai suami, anak mencintai orang tua mencintai anak itu bukan sebatas mencintai orang tua, mencintai istri, mencintai suami. Tapi semata-mata karena Tuhan memang suka kamu mencintai istri kamu gitu. Tuhan suka kalau istri itu cinta sama suaminya gitu. Tuhan suka kalau kamu menyayangi anak-anak kamu gitu. Tuhan suka menyayangi anak-anak sayang sama orang tuanya gitu. Jadi artinya bukan karena makhluk itu, tapi karena yang menciptakannya itu yang kita lakukan. Jadi ketika datangnya bosan, kita paksa deh diri kita. Kan datang bosan nih, bosan itu dari nafsu. Nafsu kayak kok tiba-tiba kita udah nggak enak waktu dia seumur segini enak lihatnya. Pas sudah besar ada kelakuannya yang kita nggak suka, jadi kita nggak enak. Nah ketika itu nahan, ya Tuhan, aku sayang sama dia ini karena Engkau Tuhan, bukan karena dia. Tolong jangan Engkau bertindak di atas aku ini rasa tersinggung, jangan Engkau bertindak. Ngerti nggak? Orang tua mesti selalu mendoakan, jangan Engkau bertindak di atas marahku ini Tuhan. Begitu juga dengan istri. Istri tiba-tiba nyinggung kita nih. Jadi kita akan memberitahu, ya Allah, jangan Engkau bertindak ya Tuhan di atas aku sedang marah sama dia nih Tuhan. Mau nggak gitu? Jangan disumpahi gitu. Begitu juga ibu sama anak-anak. Ibu tuh pasti ketika marah banget sama Atta atau sama siapa gitu ya, maka ketika itu ibu akan berkata dalam hatinya, berdoa, ya Allah jangan Engkau bertindak di atas kemarahanku ini. Jadi kemudian juga Tuhan. Suami istri yang mungkin ini satu yang ini yang menarik ya, Pak Halitar. Kalau dulu kita di SD mungkin pernah belajar fisika misalnya ada meter standar. Nah jadi kalau Pak Halitar tuh dia ada misalnya standar cantik misalnya ya. Jadi ketika kita usia bertambah kan mungkin beda kan? Perutnya mungkin nggak kayak waktu masih gadis dan lain-lain. Nah itu dia menertakan standar cantik pada istri, sehingga yang cantik tuh yang begini gitu loh. Jadi standar kita bisa dirubah. Dengan yang Coba, lain-lain. kok orang bisa cantik tuh pada hewan, aneh kan? Kok cantik tuh pada sesama jenis, aneh kan? Aneh kan? Nah berarti kan ada standar udah berubah. Nah, jadi cantik itu bukan pada istri orang gitu. Cantik itu bukan pada perempuan muda saja gitu. Tapi istri kita itu adalah itu yang paling cantik. Itu standarnya. Suami kita itu adalah suami yang paling ganteng. Dan itu bukan cinta buta ya? Bukan, karena Tuhan. Karena Tuhan tadi. Karena Tuhan tadi. Oke. Nah, sekarang mau ngobrol sama anaknya, Wen. Nah, benar. Kalau ditanya apa sih hal yang membuat kalian sedih biasanya? Kita ngeliat kan happy nih, tapi kok bisa bikin kamu nangis, sedih? Kalau ditegurnya tuh yang masalah hati. Sombong ego tadi ya? Kayaknya masih kurang ngerti nih. Jadi dia tuh ada yang kan kalau orang biasa tuh bilang ditegur pakai fisik tuh sakit. Kalau ini malah sampai sekarang Abi itu belum pernah main fisik sama kami. Jadi ada dia cara tegurnya lebih sakit daripada fisik. Jadi daripada dipukul. Lebih
nafsunya hatinya yang dididik dia lebih Malah lebih sentil gitu. lebih tertotok gitu. Contoh. Kadang-kadang kata abang aku mendingan dipukul fisiknya daripada dipukul nafsunya. Lebih sakit bangetnya tuh sampai lebih baik Lebih sakit daripada disayat ya? Contohnya seperti apa misalnya? Abi, kamu contohin? Contohin dong. Misalnya Ada kamu nggak yang Tegur kamu seperti apa bikin lagu misalnya? nih, Kamu kamu bikin cerita. lagu misalnya. enggak. Enggak, oke, yang lain. Oke, ada yang mau kasih contoh Atau nggak karya misalnya? Atta. Apa? Gimana? Karya Atta. Contohnya apa? Contohnya Atta bikin apa ya? karya, tiba-tiba Misalnya dibilang nih, oh iya, nggak ada apa-apa itu. Ini saya pernah misalnya bikin karya. Karena Sempat mungkin rasa udah- sombong, mungkin rasa sombong Mungkin Atta. ada rasa kayak Bangga. wah, Bangga. saya udah Bangga. berhasil nih. Misalnya ada satu tempat kita berhasil omsetnya 50 juta sehari. Iya. Itu kayak kita berhasil bikin sesuatu nih. Terus agak sombong Terus sama agak adik-adik. terasa wah ini mungkin karya Hasil saya. karya aku. Nah itu Abi langsung bilang gini, Gak ada apa-apanya. "Kak, itu nggak ada apa-apanya. Kamu tinggalin itu sekarang, semuanya berhentiin itu," kata Abi. Nah, sakit tuh. Itu Sakit lebih banget. Itu buat bukannya- proses berpikir juga. Maksudnya pada kan akhirnya. harusnya orang tua pada umumnya hebat kamu orang ayah bangga sama kamu. Ini enggak ya malah. Mungkin tidak membiasakan selalu manis kali ya. Iya. iya. Ada juga saatnya dia mensupport, tapi ada saatnya oke. dia Ada saat-saatnya tuh kita kan puji, selalu Iya. puji. Cuma kalau ketika dia udah rasa ini aku yang bikin, terus dia udah jadi semua kasar aku sama gara-gara orang lain. aku, nah itu. Baik, Oke, baik. Ini luar baik. biasa ini. Ya, bisa ditambah nggak? Gak bisa, udah sampai sini acara selanjutnya. Dari tadi kita udah di-cut. Oke lah kalau begitu. Terima kasih buat Gena Elisa. Masih Luar banyak biasa. banget yang pengen diobrolin Banyak nanti sebenarnya. kapan-kapan kita balik lagi lah ya. Oke. Ya udah kalau begitu kita ketemu lagi Senin di Bahasa Basi, Bahasa Basi ini dah.